Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, santri Husnul Khatimah? Selamat datang di Mapel SKI. Insyaallah hari ini adalah pertemuan kelima di semester kedua ini. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah kebesaran jiwa Salahuddin Al-Ayyubi. Di materi-materi sebelumnya kita di semester 2 ini semuanya membahas tentang Salahuddin, baik itu tentang siapa Salahuddin, bagaimana Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah, bagaimana Salahuddin bisa membebaskan Baitul Maqdis, kemudian bagaimana Salahuddin bisa menyebarkan agama Islam di Mesir yang pada waktu itu ada Syiah gitu ya. Dan sekarang kita akan sedikit mengulas tentang kebesaran jiwa Salahuddin Al-Ayyubi. Sebesar apa jiwa Salahuddin sampai kita umat Islam di masa yang sekarang yang jaraknya sangat jauh gitu ya dengan masa Salahuddin harus membuka lembaran Salahuddin, karena pasti di dalamnya ada yang perlu kita teladani, Banyak berlalu kisah-kisah para orang soleh, orang hebat, para pahlawan, dan itu semua kita perlu ambil pelajarannya dari setiap tokoh-tokoh itu ya, karena kita pastinya akan melalui suatu masa di mana kita butuh teladan itu. Yang pertama di sini disebutkan bahwa Salahuddin adalah pemimpin muslim di masanya yang disegani lawan dan kawan. Jadi kalau kita membuka kisah bagaimana kondisi umat Islam sangat terkejut dengan kematian Salahuddin gitu ya, itu luar biasa sekali gitu ya kesedihannya. Bahkan banyak orang tidak mempercayai kalau Salahuddin sudah meninggal. Kenapa? Karena saking sedihnya mereka. Kenapa sangat sedih? Karena Salahuddin adalah sosok yang menjaga mereka, sosok yang menjaga umat Islam pada saat itu gitu. Sehingga dengan kematiannya itu sangat sangat dirasa sekali kesedihannya. Mereka berpikir, lalu siapa lagi yang akan menjaga mereka? Lalu siapa lagi yang akan menolong mereka dari pasukan salib dan musuh-musuh Islam lainnya? Sehingga mereka merasa sangat sedih. Bagaimana dengan lawan atau pasukan salib menanggapi kematian Salahuddin? Mereka pun bersedih gitu ya. Bersedih dalam artian karena musuh mereka, musuh tentara salib ini yaitu Salahuddin adalah sosok yang mereka segani juga, walaupun karena peperangan ini pasti mereka menginginkan sesuatu kepada umat Islam, tapi terhadap sosok pribadi Salahuddin tersendiri ini mereka sangat respect gitu ya, karena Salahuddin memiliki sifat-sifat. Yang pertama kesabaran ya, sifat kesabaran. Yang kedua ada keberanian, yang ketiga kecakapan, yang empat keperwiraan. Dan keempat sifat Salahuddin ini pasti diraih dengan usaha yang panjang, tidak dengan cara yang instan. Bagaimana memiliki sifat sabar? Maka perlu kita ketahui tentang teladan kita yang utama, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memiliki sifat sabar ini gitu ya, ketika dakwah awal di Mekah, bagaimana Rasulullah diperlakukan oleh orang Quraisy gitu. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah dakwah ke Taif, perlakuan orang Taif bagaimana, itu dihayati betul gitu. Sehingga akhirnya
ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak kepada kebaikan gitu ya. Dan Salahuddin pada saat itu posisinya adalah dalam medan perang, itu sangat diyakini sekali bahwa dengan kesabaran itu akan mendapatkan kemenangan, karena orang yang paling sabar itu adalah orang yang menang. Jadi ketika kita dalam sebuah usaha merasa kesulitan, maka yakinkan diri dalam kesabaran, maka insya Allah tujuan itu akan tercapai gitu ya. Jadi sabar itu harus dimiliki, dan ini sifat yang dimiliki oleh Salahuddin. Yang kedua ada keberanian. Pasti ya, Salahuddin seorang pemberani. Bagaimana tidak berani? Dia adalah seorang panglima perang, dia juga adalah seorang sultan, seorang raja gitu kan, yang memimpin beberapa peperangan untuk melawan pasukan salib. Maka di sini jelas sekali keberanian itu terlihat. Tetapi yang perlu kita telaah, bagaimana sikap keberanian ini bisa dimiliki oleh Salahuddin gitu kan. Karena yang dilakukan oleh Salahuddin pasti adalah usaha-usaha atau proses-proses yang akhirnya menjadikan Salahuddin pemberani ya. Kayak contohnya latihan berkuda gitu kan. Itu juga adalah latihan keberanian. Bagaimana tidak, ketika takut melihat kuda mungkin dia nggak akan naik gitu. Bagaimana memegang pedang, ketika belajar menggunakan pedang ya pasti di situ sudah muncul keberanian-keberanian untuk melakukan sebuah perbuatan dengan pedang itu gitu ya, yang pada saat itu memang Salahuddin hidup di masa perang salib gitu. Maka tiada lain kecuali pedang itu dipergunakan untuk menjaga kehormatan agama, yaitu dengan melawan kezaliman, diantaranya melawan pasukan salib yang sudah sangat zalim terhadap umat Islam itu ya. Kemudian yang ketiga tentang kecakapan. Kecakapan apa? Banyak gitu ya. Salahuddin ini dikenal oleh sejarah dia adalah seorang panglima. Berarti dia punya kecakapan dalam menentukan strategi gitu kan. Kemudian dia juga pintar menggunakan pedang atau alat-alat perang lainnya, mengendarai kuda dan lain sebagainya yang mendukung dia sebagai seorang panglima gitu kan, seorang prajurit dan dia panglimanya gitu, pasti dia cakep banget gitu ya. Kemudian dia juga bukan hanya seorang panglima, bukan seorang prajurit saja, tapi dia juga seorang ulama. Untuk disebut sebagai ulama maka pastinya ada usaha yang dia lakukan, yaitu rajin belajar gitu kan, ngafalin Quran, sama kayak kalian. Kalian sekarang sedang berproses ke sana menjadi seorang pribadi yang cakap. Dan di sini di Husnul Khotimah sedang dididik untuk menjadi dai, sehingga harapannya kalian cakap dalam menjadi seorang daiyah atau seorang dai. Apalagi selain menjadi seorang selain ulama gitu, dia disebut sebagai seorang panglima, seorang ulama, dan dia juga disebut sebagai seorang guru karena dia juga menyampaikan fatwa ya. Jadi dia juga bisa mengeluarkan fatwa gitu karena dengan keilmuannya tadi ya. Jadi kecakapan yang dimiliki oleh Salahuddin ini luar biasa ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa meneladani dari apa yang kita pelajari dari Salahuddin ini. Dan yang terakhir, keperwiraan. Ini jelas sekali ya, keperwiraan. Seorang prajurit yang tangguh, seorang panglima yang tangguh, ketika dia dihadapkan dengan musuh, maka dia bisa bersikap bijaksana. Bagaimana bijaksananya? Dan bagaimana bijaksananya ini pasti sudah
terlihat atau bisa dilihat dari sikap Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya. Dan ini yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Ayyubi ini? Dia mencontoh apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika Salahuddin ini membuka Yerusalem, padahal hampir 100 tahun sebelumnya gitu ya, umat Kristen menguasai Yerusalem dengan berdarah-darah, dengan pembantaian, pembunuhan. Hampir sepekan orang Kristen membunuhi orang Islam, dan kurang lebih 70.000 orang meninggal dibantai oleh mereka selama 1 pekan itu. Dan itu tidak dilakukan oleh Salahuddin ketika Salahuddin tidak membalas perbuatan mereka, perbuatan salib, ketika Salahuddin berhasil menguasai Yerusalem. Kenapa? Karena ada contohnya. Umar bin Khattab ketika memasuki Yerusalem itu tidak melakukan pembantaian di situ, gitu ya. Tetapi apa? Dengan kedamaian. Tidak ada satupun orang yang dibunuh ketika Salahuddin menguasai Yerusalem atau Baitul Maqdis. Apakah ada yang dicontoh oleh Umar bin Khattab sampai akhirnya Umar bin Khattab melakukan itu ketika pembukaan atau pembebasan Baitul Maqdis? Ada. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Kita sudah tahu bagaimana kejamnya, sadisnya, jahatnya kafir Quraisy ketika Rasulullah berdakwah di masa awal-awal ya. Ada seorang sahabiah yang meninggal ditusuk melalui kemaluannya, kemudian suaminya juga terbunuh gitu kan. Bahkan kita juga sudah hafal sekali dengan kisah Bilal yang dijemur di padang pasir loh dijemurnya, bukan di wilayah Indonesia gitu ya, di padang pasir yang memang sudah panas, dia dijemur, ditidurkan, kemudian tanpa baju pula gitu kan, kemudian ditindihin batu besar, kemudian Masya Allah itu penyiksaan yang luar biasa. Bahkan ada yang dicambuk terus-terusan gitu ya, Masya Allah luar biasa sekali. Tetapi ketika Rasulullah kemudian mempunyai kekuatan memasuki Mekah, tidak ada dendam di situ ya. Rasulullah tidak melakukan hal yang sama seperti mereka melakukan kepada Rasulullah dan umat Islam, memaafkan gitu ya. Maka ketika Umar mengetahui itu ya, Umar pun mengikuti Rasulullah, dan umat setelahnya yang sekarang kita bahas, Salahuddin Al-Ayyubi itu pun mencontoh Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW. Maka ini pun perlu kita ikuti gitu kan. Ketika kita mungkin sekarang lagi ada yang mendolimi gitu kan, kemudian suatu saat kita punya kemampuan untuk membalas, maka memaafkan itu jauh lebih utama gitu dibanding membalas, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini ya tentang kebesaran jiwa Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang pendapat para sejarawan tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama, menurut John Mann, di dalam buku Salahuddin Al-Ayyubi di halaman 321, dia mengatakan Salahuddin adalah sosok pahlawan dan pemersatu Islam, pemimpin yang menghancurkan tentara salib dan merebut kembali Yerusalem, dan dikagumi baik oleh pengikut maupun musuh gitu ya. Atau menurut Amin Malouf dari buku Crusades Rogue Arab Ice, mohon maaf kalau bacanya nggak fasih ya.
Menurut dia, Salahuddin Al-Ayyubi selalu ramah pada siapapun yang datang mengunjunginya, selalu meminta mereka tinggal sejenak dan makan bersamanya, memperlakukan mereka dengan penuh hormat, bahkan kepada tamu non-muslim sekalipun. Ia tidak dapat membiarkan pengunjungnya melanjutkan perjalanan dalam keadaan kecewa. Dan menurut Syamsuddin Arif, dalam buku Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, menurutnya di tengah suasana perang ia pernah beberapa kali mengirimkan buah-buahan untuk Raja Richard. Sebagaimana kita tahu ya, dalam kisah Salahuddin ada kisah Salahuddin dengan Raja Richard, di mana pada saat itu Raja Richard yang sedang sakit gitu ya, dia mengirim buah-buahan. Ia mengutus dokter terbaiknya, bahkan menyamar juga sebagai dokter untuk memeriksa dan mengobati raja yang menjadi musuhnya. Dan menurut Karen Armstrong dalam buku Perang Suci, dia mengatakan saat Salahuddin dan pasukan Islam membebaskan Palestina, tak ada seorang Kristen pun yang dibunuh. Tak ada pula perampasan harta benda, jumlah tebusan pun sangat rendah. Salahuddin menangis terseduh-seduh melihat banyak keluarga terpecah belah akibat perang. Ia pun membebaskan banyak tawanan sesuai imbauan Al-Quran. Dan di dalam penjelasannya di sini disebutkan sampai menghabiskan banyak harta gitu ya, sehingga harta Salahuddin itu banyak yang dihabiskan untuk sedekah gitu ya. Atau menurut Jonathan Phillips, dia seorang pengajar di University of London, dia berkata Salahuddin sebagai pahlawan utama bagi umat Islam. Ini adalah pendapat menurut sejarawan ya, atau seorang pengajar, atau dia seorang penulis gitu, yang perlu kita tahu sehingga kita bisa dan ini ibu sengaja memilih banyak yang dari non muslim karena kalau kata non muslim saja Salahuddin baik gitu kan, apalagi menurut orang Islam gitu, insya Allah pasti lebih baik lagi karena niat Salahuddin mempersatukan umat Islam pada masa itu adalah untuk menjaga kedaulatan agama Islam dan umatnya pastinya ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.